jangan lupa like dan subscribe. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Umat Islam, yang kami hormati Bapak Ketua APRI Kabupaten Goa, serta pengurus APRI dan anggota, yang kami hormati Bapak Kepala KUA. Kenapa saya dahulukan pengurus APRI? Karena kehadiran kita di sini atas nama pengurus APRI. Kepala KUA yang di belakang karena itu sebagai tambahan yang kehadirannya di sini dalam rangka rapat kerja program kerja APRI. Alhamdulillah wa syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wasahbihi ajma'in. Ma'ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita hadir di tempat ini setelah kita undangan rapat persiapan STG yang sekali menyelam tenggelam. Kita hadir dari khusus itu dataran tinggi sekali jalan dua yang dihadiri. Saya cuma kita saling mengingatkan, saya masih selaku anggota APRI penghulu, SK saya penghulu, karena APRI ini adalah rumah besar kita. Besar hidup dan matinya APRI tergantung dari anggotanya. Tentu yang dibutuhkan itu adalah saran sumbang saran terkait dukungan moral dan material dari kita semua. APRI ini hidup dan matinya tergantung kita. Dulu saja seandainya belum diatur oleh undang-undang, oleh aturan yang tentang APRI ini, kita menyumbang secara material. Apalagi sudah ada halal, dulu subhan. Ini masalah halal dan itu adalah kewajiban kita selaku anggota. Dan kebetulan kami sudah bicarakan dengan Pak Kandar, Pak Sibimas. Begitu perhatiannya pimpinan dengan kita APRI Pokja. Kita sudah disiapkan di bawah. Humas itu sudah bergeser ke FKW dan mengutamakan APRI. Iya, di situ diberikan karena ada podcast itu disiapkan oleh Pak Kasibimas dan akan dibenahi. Terpasang humas pada situ untuk tempatnya yang jauh-jauh sana karena ada bapak-bapak APRI. Itu barangkali perhatian kita. Itu orang lain saya maksudnya bagaimana orang yang rumah besar, penduduk rumah besar itu tidak memperhatikannya. Saya dulu pernah bendahara jadi forum apa dulu itu Pak Idris ketua saya bendahara. Saya ingat dulu perjuangan kita itu yang tidak didukung oleh regulasi kita untuk menghidupkan ini forum komunikasi karena rapat-rapat itu banyak kebutuhan kita. Saya menanggi, kelamaan ketarik kesukian tasma untuk menanggi untuk hidupnya ini karena kalau tidak dikali begitu biasa. Ya gimana kita mendapatkan apa semua yang untuk kegiatan kita seperti karena ini bukan kegiatan ini bukan benar selaku kepala kabupaten, bukan selaku APRI. Saya kira API tidak semuanya kita harus berapi-api sebagaimana nama pertama yang diberikan APRI sebelum ada API, sebelum ada APRI awalnya kan API. Asosiasi Penghulu Indonesia, tapi diubah menjadi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Itulah yang saya kembalikan bahwa kita sudah memberi kapasitas ya teman-teman saling mensupport untuk
bantu Pak Ketua, bantu urusan lain, apalagi bantu bendahara, karena terkoting itu, itu mereka yang ini disampaikan kesempatan ini saya sampai dengan saat ini. Kalau kepala kawin itu paling banter 4 tahun atau 8 tahun. Tapi kalau April sampai umur 60 tahun, sampai bersinti dengan April. Jadi kepala kawin 18 orang ini sampai 4 tahun baru tidak akan diberhentikan dengan sendirinya. Tapi kalau April umur yang akan berhentikan kita. Jadi kita jaga program kerja akan diadakan sebentar. Jadi kan barangkali Pak Ketua, terima kasih banyak atas pesannya. Maaf kalau saya terlambat karena ada dari madrasah yang di Anda terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Seksi yang kami muliakan, teman-teman sekalian, alhamdulillah setelah kita mengikuti arahan pembukaan dari kegiatan kita ini, kita akan lanjutkan pembahasan program kerja untuk tahun 2023. Teman-teman sekalian, untuk menjadi acuan bagi kita, saya kira tadi sudah jelas gamblang kepada kita bagaimana kegiatan untuk tahun 2023 yang akan kita lakukan itu. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor bahwa hendaknya kegiatan kita tahun ini itu berfokus kepada pertama peningkatan kompetensi SDM Bengkulu, dan kedua adalah peningkatan mutu layanan. Saya kira memang dua hal ini yang harus kita fokuskan, dan sebenarnya di program kerja yang telah kita lakukan di tahun 2022 yang lalu itu, saya kira dalam lingkup yang disampaikan oleh Kepala Kantor tadi itu, sehingga teman-teman sekalian, kalau mengacu kepada visi yang kita emban sama-sama itu, saya kira ini sejalan. Visi yang kita emban sama-sama itu adalah terwujudnya Bengkulu yang handal, profesional dan berintegritas. Saya kira itu visi yang visi yang kita canangkan bersama, rumuskan bersama dalam rangka menjalankan kepengurusan April yang sama-sama kita cintai ini. Sehingga dari visi itu yang lalu kita sudah berupaya melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Kita sudah lakukan BIMTEK beberapa kegiatan, kemudian FGD yang muaranya sebenarnya pertama adalah peningkatan kompetensi SDM Bengkulu, dan yang kedua itu dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Jadi untuk tahun ini kita sangat berharap bahwa itu bisa dikembangkan. Yang kita lakukan pada tahun 2022 yang lalu itu bisa kita kembangkan dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya peningkatan kompetensi SDM Bengkulu dan upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, untuk mengawali penyusunan program kerja di tahun 2023 ini, kami pikir masukan dan saran dari Bapak Kepala Seksi sangat kita harapkan. Oleh karena itu, kami persilakan Bapak Kepala Seksi untuk menyampaikan arahan, masukan, saran kepada kita. Silakan Pak. Siap, terima kasih banyak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua Asosiasi Pemuda Republik Indonesia Kabupaten Goa, yang saya hormati Bapak Sekretaris APRI Goa bersama dengan seluruh fungsionalisnya, serta yang saya hormati teman-teman kepala KUA dan juga teman-teman penghulu serta hadirin sekalian yang sama-sama hormati. Jadi saya langsung saja untuk pada kesempatan hari ini. Jadi pada kesempatan hari ini tentu kita membahas program-program kerja ke depan yang untuk kita lakukan di organisasi APRI secara khusus. Tetapi secara umum kegiatan ini mencakup di KUA sebenarnya. Kenapa? KUA melekat tugasnya penghulu melekat tugasnya di KUA, jadi seperti itu. Sehingga otomatis untuk pengembangan program kegiatan dari kepenghuluan, tentu kita harus merujuk daripada tugas pokok dan fungsi kita sebagai penghulu daripada itu. Kemudian yang kita ingin meramu dan memformulasi kegiatan yang kita untuk di tahun 2023 adalah bagaimana yang paling pertama dulu kita melakukan evaluasi kegiatan yang kita laksanakan di tahun lalu. Program kerja yang kita susun di tahun lalu tentu harus ada bahan evaluasi yang kita ingin jadikan acuan dan pedoman untuk di tahun 2023. Kira-kira apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan-kegiatan tahun lalu, sehingga ini bisa kita menjadikan sebuah rancangan atau pedoman atau formulasi kita bawa di tahun 2023 untuk kita sempurnakan. Kita tidak tinggalkan, tapi kita sempurnakan. Karena program di tahun lalu yang sudah berjalan kemudian itu kita anggap itu merupakan bagian penerjemahan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai penghuluan di situ, sebagai penghulu, terutama kompetensi manajerial. Yang kita ingin bahas pada kesempatan di tahun ini adalah bagaimana kita mengembangkan secara kompetensi teknis dulu. Iya, karena selama ini kompetensi manajerial yang kita selalu pikirkan, tapi tidak menyinggung kompetensi teknis yang memang selama ini melekat kepada kita. Kenapa saya katakan demikian? Banyak teman-teman yang memang kemarin itu impasing dari yang tenaga pelaksana umum mempasing kepada penghulu. Yang memang notabene-nya mereka selama ini di bidang administrasi, kedua juga mereka yang beberapa mungkin orang tersebut itu yang berasal daripada mungkin tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan yang berbasis kepenghuluan kemarin. Sehingga mungkin pada kesempatan hari ini mungkin secara teknis mungkin kita berikan masukan bagaimana kita membuat kegiatan mungkin FGDK atau pelatihan atau mungkin workshop untuk bagaimana kita tingkatkan kompetensi teman-teman di bidang kepenghuluan yang mungkin kemarin dipasing, misalnya ada beberapa orang, atau mungkin juga teman-teman yang mungkin dari lama sebagai penghulu mungkin ingin meningkatkan kualitasnya kembali, atau mungkin dilupakan kembali ilmu-ilmunya kemarin yang dia sudah pegang. Misalnya Pak Haji Ali Bahri mungkin selama ini memang bertindak sebagai kiai, atau mungkin levelnya sebagai bukan kiai lagi, tetapi sebagai mungkin mustahik apa kayak itu namanya, sebagai ustazah ya, seperti itu. Iya, mungkin ya perlu kembali sebenarnya. Ya. Kedua, yang kita ingin pikirkan adalah sebenarnya program kepenghuluan ini sebaiknya, saya saran saja, karena selama ini kan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini di tahun lalu ada basis yang namanya di luar daripada Kabupaten Goa. Iya, bagaimana kalau misalnya kita melihat atau menyisir berbasis kewilayahan di kecamatan-kecamatan, lihat potensi-potensi yang ada di KUA kecamatan, itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah kegiatan. Atau misalnya di KUA, misalnya di Palangga punya kelemahan apa di situ, mungkin kita bahas sama-sama sehingga kita buat kegiatan APRI berbasis wilayah namanya, seperti berbasis kecamatan kegiatannya, baik untuk workshop, kegiatan dan sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira permasalahan itu kepenghuluan apa yang terjadi setiap saat sebenarnya. Iya, kita membuat kegiatan misalnya untuk meningkatkan kompetensi SDM, tetapi pada saat kita lakukan ini tidak ada sebenarnya, berasal tidak
ada yang misalnya menjadi parameter keberhasilan daripada kegiatan tersebut. Ya, misalnya kegiatan apa untuk kita membuat yang namanya kegiatan bintek penyusunan gempa berhasil teman-teman membuat rumah secara mandiri. Bagaimana tingkat ukurannya? Tentu teman-teman daripada bidang-bidang yang mungkin berada di dalam pengembangan algoritma bagaimana itu mengembangkan sebenarnya di situ, sehingga bidang-bidang yang diambil ini bisa berkembang. Atau boleh tidak, masukan pada hari ini teman-teman yang ada di bidang masing-masing abri ini itu bisa membuat yang namanya program kerja masing-masing. Iya, misalnya di Padoso bidang bidang kerja sendiri misalnya Pak Kiai misalnya bidang wakil sekretari kita dilatih sampai dua. Kalau tidak ini kan ada mungkin wanita ya, ini program kerja masing-masing. Ini kita push, kita lihat sampai sejauh berapa lama ini kegiatan mereka bisa berjalan atau tidak seperti itu. Misalnya bidang pengembangan keagamaan, pengembangan nyawa, ya kita lihat kira-kira apa yang menjadi terkendali situ sehingga tidak terpublikasi kegiatannya atau mungkin kendala sehingga tidak bisa berjalan kegiatannya seperti itu. Kalau kita hanya berbasis mungkin mandiri, seperti mungkin Pak Ketua menyampaikan untuk meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat, tentu harus berkorelasi dengan kegiatan yang ada di bidang. Seperti itu Pak Ketua. Iya, sehingga hal yang kita ingin mencuatkan ini kegiatan kepemiluan ini bisa lebih bagus ke depan sebenarnya. Iya. Yang paling miris sebenarnya juga yang kita harus bahas adalah bagaimana kegiatan-kegiatan teman-teman di tiap-tiap KUA kecamatan berjalan atau tidak. Iya. Kenapa? Di Bimas nanti ini kita ada kegiatan untuk melakukan pengawasan kegiatan kepemiluan baru lagi di Bimas, sehingga kami akan berjalan di 18 kecamatan untuk melihat apakah memang teman-teman di kepemiluan ini maksimal kerjanya atau bagaimana. Iya, sehingga ini bisa menjadi rekomendasi atau yang namanya polis paper atau kebijakan tertulis yang kita akan sampaikan kepada pimpinan. Iya, apakah memang ini berjalan atau tidak, atau bagaimana, atau mungkin ada teman-teman pemulu yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali di kecamatan. Ya, itu harus kita telusuri. Kalau teman-teman APRI bisa membantu kita di sini, mungkin mudah sekali kita berjalan di Dimas seperti itu. Iya, karena ini banyak sekali, bukan hanya di Goa, tapi di semua mungkin kabupaten kota yang ada di Indonesia, mungkin begitu kondisinya. Iya. Kalau masalah SDM Pak, saya tidak percaya teman-teman mampu. Iya. Kedua, kita mampu untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Tetapi selain itu, apakah memang tugas kita berfungsi di situ dengan baik? Apakah memang pemberdayaan kepada pemulu yang memang pemulu mungkin di luar daripada kepala KUA itu diberdayakan dengan baik oleh kepala KUA-nya? Ini harus kita pertanyakan dan kita memang bedah. Kalau bisa kita bedah itu, iya, kita bedah. Baiklah kalau misalnya Pak Riki di Moncok, Komprotau sendiri di sini. Tapi bagaimana dengan semua Pupalangga yang ada memang lain kecamatan, ada juga pemulunya di satu kecamatan, lebih daripada satu orang pemulu. Iya. Bagaimana kira-kira mungkin kita ada diskusi apa permasalahan mereka selama ini? Misalnya Pak Dokter saya tanya, Pak Dokter selama ini kita melaksanakan pemeriksaan berkas nikah aman atau bagaimana? Kalau dibilang tidak aman, tentu kan ada permasalahan di pemuluan di sini. Iya. Iya. Kalau masalah lupa Pak, itu sudah selesai sebenarnya tahun lalu kita bicarakan. Yang secara sekarang emosional, sisi tugas kepemuluan ini harus kita bedah di tahun ini. Karena itu menyangkut daripada kompetensi SDM yang ada di kepemuluan. Iya. Misalnya teman-teman yang memang merasa bahwa sudah jenuh dengan sebagai kepala KUA, bilang begitu. Misalnya sudah jenuh. Iya, untuk ada yang namanya regenerasi. Iya, sebelum ada regenerasi kepala KUA, tentu pemulu-pemulu ini yang mungkin belum memberikan yang dapat kepercayaan, kita memberikan kesempatan, kita buatkan kegiatan lagi yang untuk peningkatan kapasitas mereka agar mereka nanti pada saat menjadi kepala KUA tidak kaget, tidak kaget. Dengan kaget
tidak kaget dengan tatanan dan tatanan yang ada di KUA yang selama ini mereka hanya berkecimpung kepada kegiatan-kegiatan pengawasan kita saja. Tetapi kegiatan-kegiatan yang kawannya untuk layanan itu tidak dikembangkan.